Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Pada video ini, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Eka Marwati, Cynthia Yulitasari, Galang Surya Putra, dan Koneatus Sadah akan memaparkan penyelesaian soal latihan bab 8 nomor 17 yang ada pada buku teori dan praktikum metode numerik 2 yang disusun oleh Bapak Dr. Julan Hernadi dengan materi penyelesaian numerik masalah nilai awal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum metode numerik 2 dengan pembimbing Bapak Dr. Julan Hernadi dan Mas Ceriawan. Nah, sebelum kita membahas soal latihan, yuk kita lihat animasi berikut ini. Oke, teman-teman dulu waktu SMA pasti pernah praktikum kimia kan ya? Seperti adik Mansur ini. Sekarang dia juga baru praktikum kimia loh sama gurunya. Praktikumnya sederhana. Zat A ditambah beberapa tetes zat B. Terus bereaksi dan membentuk zat baru. Nah, setelah Pak Guru memberi contoh, sekarang saatnya adik Mansur tadi dan teman-teman mencoba sendiri. Waduh, kira-kira kenapa ya punya adik Mansur kok sampai meluap-luap? Nah, pada video animasi tadi, kejadiannya hampir sama dalam soal ini ya. Jadi andaikan kita memiliki 3 jenis zat kimia, masing-masing konsentrasi dinyatakan dalam X1, X2, dan X3. Misalkan ada 2 reaksi. Jika laju reaksi X1 dengan X2 proporsional terhadap X1 dan laju reaksi X2 dengan X3 sebanding terhadap X2, maka konsentrasi ketiga zat kimia tersebut dihubungkan oleh sistem persamaan diferensial berikut. X1 aksen sama dengan min K1 X1, X2 aksen sama dengan K1 X1 min K2 X2, dan X3 aksen sama dengan K2 X2, di mana K1 dan K2 merupakan konstanta laju untuk kedua reaksi. Nah, di dalam soal tadi ada beberapa istilah kimia yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Dalam menyatakan konsentrasi larutan, ada beberapa macam, di antaranya fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah mol seluruh komponen yang terdapat dalam larutan. Selanjutnya, yang kedua, reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. Kemudian ada laju reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaktan bereaksi hingga habis. Laju reaksi juga berarti seberapa cepat reaksi kimia membentuk sesuatu yang baru, produk dari reaktan. Laju reaksi dapat berjalan dengan cepat maupun lambat, bergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Seperti dalam video animasi tadi ya, ada reaksi zat yang sangat cepat reaksinya. Selanjutnya ada reaktan. Reaktan ini adalah zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi dan selalu mengalami reaksi. Reaktan sering disebut juga dengan istilah pereaksi. Dan letak dari pereaksi ada di bagian sebelah kiri dari persamaan reaksi. Nah, misalkan kita punya di dalam soal ya, terdapat reaksi X1 dengan X2 yang tadi proporsional terhadap X1 ya. Maka X1 dan X2 ini disebut sebagai reaktan atau pereaksi.
Sedangkan hasil dari reaksi tersebut adalah produk. Jika kita tulis dalam bahasa kimia, misalkan ya ini, asam sulfat yang direaksikan dengan natrium hidroksida akan menghasilkan natrium sulfat dan air. Maka asam sulfat dengan yang direaksikan dengan natrium hidroksida disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan hasil dari reaksi tersebut yakni natrium sulfat dan air adalah produk. Ya, jadi H2SO4 tadi dan NaOH dia merupakan reaktan ya. Dan letaknya ada di sebelah kiri dari persamaan reaksi. Nah, reaksi tersebut tadi yang H2SO4 direaksikan dengan natrium hidroksida, dia reaksinya stabil ya. Dalam artian tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Nah, selanjutnya seperti yang ada pada video animasi tadi ya, Adik Mansur tadi mereaksikan hidrogen peroksida dengan sabun yang dikatalis dengan menggunakan kalium iodida yang akan menghasilkan air dan busa yang sangat banyak. Nah, sebenarnya hidrogen peroksida dengan sabun ini akan bereaksi, tapi reaksinya akan sangat lambat. Nah, tetapi karena ada pengaruh dari kalium iodida ini atau katalis, dia reaksinya akan menjadi sangat cepat. Nah, permasalahan-permasalahan tadi yang kita memiliki ketiga persamaan diferensial tadi, kasusnya sama seperti ini, dan akan kita analisis, kita selesaikan, kita bahas pada slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Soal poin A, yaitu akan dinyatakan sistem persamaan diferensial pada soal yang berbentuk X aksen sama dengan A kali X, di mana untuk X-nya ini merupakan nilai X1, X2, X3 transpose, dan A merupakan matriks ukuran 3 kali 3. Kemudian kita akan membangun suatu formula iterasi metode Euler. Dari tiga persamaan diferensial yang sudah disampaikan oleh Saudara Galang, dibentuklah suatu matriks yang tertera di layar, yang mana untuk X-aksennya ini merupakan nilai dari X1 aksen, X2 aksen, X3 aksen, kemudian untuk matriks A-nya merupakan kumpulan koefisien dari sistem persamaannya, dan untuk X-nya ini merupakan nilai dari X1, X2, dan X3. Dari sistem persamaan linear tersebut akan diselesaikan menggunakan formula iterasi metode Euler. Untuk membangun formula iterasi metode Euler sesuai dengan kasus ini sendiri, yaitu didasarkan pada formula iterasi metode Euler yang secara umum, yaitu untuk persamaannya yaitu xn plus 1 sama dengan xn ditambah h kali fungsi f terhadap tn dan xn. Dengan nilai x-aksennya ini sama dengan AX sama dengan fungsi F terhadap T dan x-aksen. Untuk x-aksen yang sama, di sini untuk x-aksen yang sama, kita akan menerapkan perkalian asosiatif, sehingga kita dapat peroleh persamaan xn plus 1-nya itu sama dengan matriks identitas ditambah H kali A kali dengan xn untuk nilai n-nya ini dari 0 sampai dengan n-1. Kita misalkan untuk xn-nya ini mendekati Wn, sehingga kita bisa peroleh persamaannya yaitu Wn plus 1 sama dengan Wn ditambah H kali A kali Wn, atau sama dengan matriks identitas ditambah H kali A dikalikan dengan Wn untuk n-nya ini 0, 1 sampai dengan n-1. Kemudian kita akan membentuk algoritma formula iterasi untuk menyelesaikan persamaan sistem linear X aksen sama dengan A kali X. Dari kelompok kami sudah membangun algoritma formula iterasi metode Euler yang sesuai dengan permasalahan pada soal, seperti yang sudah tertera pada layar. Di sini kita membentuk suatu fungsi yang kita namai dengan Euler 17b. Kemudian nilai-nilai yang kita butuhkan ada interval atau batas interval, yaitu interval A sampai dengan B, kemudian ada nilai awal atau alfa, kemudian dan ada banyaknya titik mes atau n. Kita misalkan untuk matriks W kolom pertama itu nilainya sama dengan alfa. Untuk kemudian ada T1 atau titik mes pertama, ini nilainya sama dengan A. Kemudian ada
matriks identitas, yang mana untuk ukuran matriks identitas ini dibentuk sesuai dengan banyaknya alfa atau sesuai dengan nilai awalnya. Kemudian kita dimasukkan nilai tetapan K1 dan K2, di mana nilai K1 dan K2 ini disesuaikan dengan yang sudah diketahui pada soal. Kemudian kita juga inputkan matriks A-nya. Di sini untuk baris pertama itu ada nilai min K1, 0, 0. Baris kedua ada K1, min K2, 0. Baris ketiganya 0, K2, dan 0. Dari algoritma formula iterasi ini, ketika kita jalankan, kita akan memperoleh output atau keluaran, yaitu titik mesh, di sini titik mesh atau T, dan aproksimasi pada titik-titik mesh tersebut atau W. Dan dari hasil output tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan apakah sistem persamaan linearnya stabil atau sebaliknya. Apabila sistem persamaan linearnya stabil, maka penyelesaiannya bersifat konvergen. Sebaliknya, jika sistem persamaan linear tersebut tidak stabil atau dapat kita katakan tidak terkendali, maka penyelesaian dari sistem tersebut bersifat divergen. Dari formula metode Euler yang sudah kita susun tadi, akan kami uji cobakan dengan menggunakan MATLAB. Nah, pada uji coba kali ini kita menggunakan interval 0 sampai 1. Yang pertama kita lihat jika konstanta laju reaksi K1-nya sama dengan 1 dan K2-nya sama dengan 10. Kita inputkan pada comment window dan menggunakan subinterval sama dengan 100. Kita peroleh hasilnya, kemudian dibuat plot. Pada gambar ini kita dapat lihat bahwa X1 dan X2 itu konvergen ke arah 0. Kemudian X3 itu konvergen ke arah 3. Nah, kemudian kita coba lagi dengan mengubah K2-nya menjadi 100. Kita masukkan inputnya sama, A0-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, nilai awal atau alfanya sama dengan 1, dan subintervalnya sebanyak 100. Nah, hasilnya kita buat plot. Dapat kita lihat bahwa X1 dan X2 sama konvergennya ke arah 0 dan X3-nya konvergen ke arah 3. Nah, kemudian percobaan yang terakhir, kita mengubah K2-nya itu menjadi 1000. Nah, menggunakan input yang sama, A sama dengan 0, B sama dengan 1, alfanya sama dengan 1, dan subinterval sebanyak 100. Hasilnya kita buat plot lagi. Nah, dapat kita lihat bahwa ini X1, X2, dan X3 itu tidak konvergen ke nilai manapun. Kira-kira kasus ini sama tidak ya dengan praktikumnya Adik Mansur tadi? Nah, karena hasil dari metode Euler-nya ini kita tidak stabil, maka kita akan coba dengan menggunakan metode RK4. Dengan menggunakan metode RK4 ini, kita akan melihat apakah hasilnya tetap stabil atau tidak stabil. Nah, pada percobaan kali ini, kita menggunakan K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 100. Jadi langsung dimasukkan ke fungsinya. Dan kita hanya perlu mengubah nilai subintervalnya. Pada percobaan yang pertama, kita menggunakan subinterval 10. Kita plot lagi untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, dapat dilihat bahwa percobaan yang pertama kali ini hasilnya masih tidak stabil. Nilai X1, X2, dan X3-nya tidak konvergen ke arah manapun. Kemudian kita coba lagi, subintervalnya diubah menjadi 100. Kita lihat hasilnya dalam bentuk plot.
dapat dilihat bahwa X1 dan X2-nya konvergen ke arah 0 dan X3-nya konvergen ke arah 3. Nah, kemudian kita coba lagi kalau subintervalnya itu kita ubah menjadi 1000. Kira-kira hasilnya akan seperti apa? Kemudian kita plot lagi untuk melihat hasilnya. Dapat dilihat bahwa X1 dan X2-nya itu konvergen ke 0 dan X3-nya konvergen ke arah 3. Dan grafiknya juga lebih mulus. Nah, dari hasil percobaan-percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil nilai H atau semakin banyak nilai subinterval yang kita pilih, itu akan mempengaruhi kekonvergenan hasil penyelesaian sistem linear. Kemudian, apakah ada syarat untuk kita dapat mengatakan bahwa, dengan nilai subinterval ini pasti sistemnya akan stabil nih. Nah, ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dari penyelesaian soal A diperoleh formula iterasi metode Euler Xn ditambah 1 sama dengan Xn ditambah H dikali matriks A dikali Xn. Matriks I ditambah H kali matriks A dikali Xn dengan stabilitas metode Euler seperti berikut. Metode Euler hanya akan stabil atau konvergen jika radius spektral dari matriks I ditambah H dikali matriks A kurang dari 1 sehingga diperoleh RHO dikali matriks I ditambah H dikali matriks A sama dengan lambda I maksimal sama dengan 1 tambah H lambda maksimal mutlak kurang dari 1. H kurang dari negatif 2 per lambda maksimal. Yang dalam hal ini K2 sama dengan 10H yang diambil harus kurang dari 0,2 dan seterusnya. Jadi, hanya dengan menggunakan metode Euler saja kita tetap bisa mencapai keadaan setimbang dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut. Dari soal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, apabila penyelesaian sistem konvergen, maka dapat dikatakan sistem tersebut stabil, seperti yang kita lihat pada hasil praktikum Bapak Guru. Sebaliknya, apabila penyelesaian sistem tidak konvergen, maka dapat dikatakan sistem tersebut tidak stabil, seperti yang kita lihat pada praktikum yang dilakukan Adik Mansur. Hasilnya meluap-meluap bukan? Yang kedua, semakin kecil nilai H atau semakin banyak nilai subinterval yang kita pilih, itu akan mempengaruhi kekonvergenan hasil penyelesaian sistem linear. Nah, yang terakhir, untuk mencapai keadaan setimbang pada sistem linear, kita dapat menggunakan metode Euler saja dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Demikian penjelasan dari kami. Semoga dari penjelasan tersebut dapat membantu teman-teman menyelesaikan permasalahan soal yang lainnya. Ada kurangnya dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.